Selamat pagi anak-anakku sekalian, siswa-siswi SMP Santa Maria, khususnya kelas 7. Saya Bapak Sembiring mengajarkan IPS di kelas 7. Anak-anakku, semoga kalian semua sehat-sehat, dilindungi oleh Tuhan. Sekalipun situasi seperti yang kita alami, tapi Bapak yakin dan percaya kita tetap menjaga protokoler yang dikatakan oleh pemerintah. Anakku sekalian, IPS itu di SMP dibagi menjadi 3. Yang pertama geografi, yang semalam Bapak sudah sampaikan materinya melalui beberapa pertanyaan. Yang kedua ekonomi, yang ketiga sejarah. Digabung menjadi satu, itulah yang disebut dengan IPS di SMP. Baik, pagi hari yang baik ini Bapak ingin menyampaikan materi tentang ekonomi. Barangkali ketika di SD belum disinggung secara spesifik tentang ekonomi. Ekonomi itu suatu disiplin ilmu yang kira-kira artinya suatu ilmu yang mempelajari tentang kebutuhan manusia dalam rangka mencukupi segala kebutuhannya. Kalau misalnya anak-anakku sekalian ada catatan, boleh walaupun secara agak cepat, nggak masalah. Ya. Ilmu yang mempelajari tentang kegiatan manusia dalam memenuhi dan mencukupi kebutuhannya. Itulah kira-kira makna daripada ilmu ekonomi. Ekonomi ini sangat-sangat penting kita pelajari. Kenapa? Karena manusia hidup banyak kekurangan-kekurangan kebutuhannya. Mengapa ilmu ekonomi lahir? Karena ada masalah. Bagaimana mengatasi masalah itu? Inilah maka hadir ilmu ekonomi. Apa itu masalah? Ada 2 masalah ekonomi, anakku. Pertama, kebutuhan manusia tidak terbatas jumlahnya. Itu yang pertama. Kebutuhan manusia tidak terbatas jumlahnya. Apa maksudnya? Terpenuhi kebutuhan yang satu, muncul kebutuhan yang lain. Terpenuhi kebutuhan yang lain, muncul kepentingan atau kebutuhan yang lain. Tidak pernah ada henti-hentinya. Itulah yang disebut kebutuhan manusia, maka menjadi masalah. Tak terbatas jumlahnya, terus ada. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, masalahnya barang yang tersedia dan jasa yang tersedia itu terbatas jumlahnya. Enggak bisa memenuhi semua kebutuhan manusia. Jadi 2 problem ini. Ya, satu, kebutuhan manusia tidak terbatas. Kedua, barang dan jasa yang tersedia terbatas. Muncullah ilmu ekonomi untuk mengatasi hal itu. Ya, karena ilmu ekonomi di dalam disiplin ilmu sering disebut homo economicus.
bahwa manusia semua makhluk ekonomi, homo economicus. Sehingga setiap manusia wajib mengetahui ilmu ekonomi. Maka kita anak-anakku bahagia. Mulai hari ini kita membuka wawasan kita, pengetahuan kita tentang ekonomi. Sehingga nanti ketika ke depannya anak-anakku sekalian sudah besar, sudah bisa memanage tentang ekonomi sehingga kebutuhanmu terpenuhi. Di samping manusia homo economicus, makhluk ekonomi, manusia juga homo sosialis. Ya, makhluk sosial. Antara homo economicus dengan homo sosialis ini berkaitan. Karena manusia tidak bisa hidup sendiri. Harus bergantung kepada yang lain. Jadi menarik anak-anakku sekalian kelas 7 SMP bahwa kita mempelajari ekonomi ini untuk membantu kita dalam mengembangkan nanti ketika sampai saatnya kamu sudah besar atau dewasa, ekonomi ini sangat membantu untuk menuju masa depanmu. Itulah kira-kira sekilas tentang ilmu ekonomi. Baik, sekarang sampai kita kepada bagaimana ragam macam-macam kebutuhan ekonomi. Karena kebutuhan manusia nggak terbatas. Tadi sudah sampaikan. Maka hari ini kita klasifikasi macam-macam kebutuhan. Lihat ke papan tulis. Ini dari sekian banyak, dari sekian jumlah kebutuhan manusia itu kita klasifikasi, kita kelompokkan menjadi beberapa macam. Satu ini dia. Satu, kebutuhan menurut tingkat intensitasnya atau tingkat kepentingannya. Penting tidaknya kebutuhan ini bagi manusia. Sesuatu saya uraikan pelan-pelan biar anak-anakku sekalian paham. Menurut tingkat intensitasnya, kebutuhan itu kita bagi menjadi 3 tingkatannya. Ya, pertama kebutuhan primer. Ini di SD sudah, tapi kita ulangi supaya lebih mendalam. Waktu kalian di SD pasti sudah disinggung, kan begitu. Kedua, kebutuhan sekunder. Ya. Ketiga, kebutuhan tersier atau kebutuhan luks atau kebutuhan kemewahan. Bisa kamu nampak kan? Inilah dia kan.
tersier atau tertier. Inilah anak-anakku sekalian, kebutuhan menurut tingkat intensitasnya. Hari ini sampai sekian saja, tapi saya terangkan dulu supaya kamu paham. Karena banyak pun nanti materi saya sampaikan, karena kita jarak jauh, barangkali terlalu cepat. Oke, kebutuhan primer. Primer itu bisa dikatakan pokok. Kebutuhan yang harus dipenuhi. Lihat, garis bawahi anakku, harus. Kebutuhan yang harus dipenuhi oleh setiap orang. Jikalau tidak, kehidupannya akan terancam. Ya, kebutuhan yang harus dipenuhi oleh setiap orang. Jika tidak, kehidupannya akan terancam. Apa itu? 1, makan. Itu primer. Siapa di antara kamu yang bisa hidup tanpa makan? Gak mungkin. Harus. Ya. Harus makan. Apapun makanannya. Tentu masing-masing daerah, masing-masing negara mungkin berbeda. Kalau kita di Indonesia mayoritas bahan bakunya dari beras. Ya, jadi nasi kita makan. Mungkin di negara lain seperti Belanda mereka lain lagi. Mungkin ya kentang dan sebagainya. Atau saudara-saudara kita yang berada di pelosok timur sana dari sagu. It's okay, nggak apa-apa. Yang penting makan sesuai dengan kebutuhan. Itulah primer, harus. Secara umum kalau kita di Sumatera Utara minimal itu 3 kali 1 hari untuk memenuhi kebutuhan kita. Ya, itu makan. Primer, penting. Nggak mungkin manusia hidup tanpa makan. Walaupun jenisnya beda-beda. Yang masih masuk ke tingkat kepentingannya berikutnya, primer adalah pakaian. Zaman sekarang ini beda sama zaman dahulu. Masa-masa ya zaman-zaman purba. Tanpa pakaian mungkin orang bisa hidup, ya, dengan koteka bisa bermasyarakat ketika itu penduduknya belum banyak. Kalau sekarang ini wajib kita berpakaian, ya, wajib. Ditambah lagi pakaian-pakaian tradisi masing-masing daerah kita yang memang Sumatera Utara ini berbagai macam ragam. Ada yang Nias, ada yang Toba, ada yang Melayu. Ini merupakan kancah-kancah kekayaan budaya kita. Tetapi semua mempunyai ciri khas mengenai pakaian. Tidak masalah, yang penting dia pakaian. Itu. Berikutnya masih primer itu rumah atau papan. Kalau kamu di SD dulu mungkin papan, rumah. Tempat kita berteduh, baik itu di siang hari, ya, melindungi diri dari teriknya matahari, atau musim hujan, apalagi malam. Hampir susah orang bisa sih hidup, tapi sangat sulit ya. Bagaimana kita bisa hidup tanpa rumah? Harus. Ya, oke, kita prihatin masih banyak masyarakat kita juga belum memiliki rumah yang layak, tetapi dari segi ekonominya manusia harus punya
rumah tempat berlindung. Itu yang paling penting. Ada 2 lagi tambahannya, yaitu yang D, kesehatan, yang E, pendidikan. Tapi yang paling penting yang 3 ini. Baik anak-anakku sekalian yang kucintai, barangkali kalau di kelas kita bisa lebih responsif lagi, tapi ini karena pembelajaran jarak jauh, maka materi pun Bapak sampaikan tidak begitu banyak. Mungkin dalam pertemuan-pertemuan berikutnya nanti Bapak akan lanjutkan macam-macam kebutuhan yang lain. Sekian anakku, terima kasih. Berdoa terus, Tuhan Yesus memberkati kita, sehat-sehat, terhindar dari virus yang sangat membahayakan kita, virus COVID Corona. Bapak juga berdoa, kalian juga mendoakan Bapak, kita saling menguatkan dan saling mendoakan. Terakhir, saya sampaikan slogan sekolah kita, yaitu semangat, fraternitas, Dina. Sekian, terima kasih. Salam.